Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan matematika wajib kita kali ini. Kali ini kita sudah berada di pembahasan tentang materi bentuk akar ya, materi bentuk akar. Nah, di sini nanti kita akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana cara menentukan nilai akar dan menyederhanakan bentuk akar ya. Oke, kita langsung saja kita bahas soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Nah, di sini kita dipinta ya, bentuk akar di bawah ini yang merupakan bentuk akar ya. Artinya ya masih seperti ada akarnya. Contohnya kayak seperti ini, akar 12 ya. Akar 12 ini masih termasuk bentuk akar. Kenapa? Karena akar 12 ini adalah perkalian antara bilangan kuadrat 4 dengan 3. Nah, maka kita bisa uraikan jadi akar 4 dikali akar 3, maka akan kita peroleh jadi 2 akar 3. Nah, masih ada akarnya ya. Nah, sehingga dia akar 12 termasuk bentuk akar. Nah, di antara opsi A sampai E mana yang merupakan bentuk akar? Oke, kita perhatikan akar 100 adalah akar 10 kuadrat ya, maka hasilnya adalah 10 ya. Nah, kemudian akar 0,25 adalah akar dari 0,5 ya dikuadratkan. Nah, maka hasilnya 0,5. Jadi A dan B bukan bentuk akar ya. Kemudian yang C. Nah, C ini kita nggak bisa buat ya, 64 ini bilangan pangkat 5. Nah, karena kita tahu yang bilangan pangkat 5 itu adalah ya 32. Ya, maka akan kita peroleh akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 ya, hasil 32 dikali 2. Sehingga yang bisa keluar dari akar 5 adalah ya hanya 2 saja. Ya, yang ini enggak ya, ini masih tersisa. Masih sisa akar pangkat 5 dari 2. Jadi yang C ini termasuk adalah bentuk akar. Nah, kalau kita teruskan, yang D juga bukan bentuk akar. Mengapa demikian? Karena yang D ini akar pangkat 3 dari 0,027 adalah 0,3 dipangkatkan 3. Nah, pangkat 3 dikali 3 kan maka habis ya, jadi 0,3 saja. Nah, demikian juga untuk yang opsi E ya. Akar pangkat 3 dari 64. Nah, 64 ini adalah 4 pangkat 3. Diakarkan 3, maka hasilnya adalah 4. Jadi bukan bentuk akar. Jadi ya bentuk akar adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bentuk di bawah ini yang bukan. Nah, kalau tadi yang bentuk akar, karena yang bukan bentuk akar, yang artinya hasilnya itu sudah tidak ada akarnya lagi. Ya, yang A. Ya, kita tahu ya A ini adalah 121 adalah 11 pangkat 2. Nah, ini nggak bisa dikeluarkan dari akar, jadi bentuknya tetap akar ya. Nah, kecuali kalau 11 pangkat 3 baru bisa jadi 11. Kemudian yang bagian B, nah, 144 ini bilangan kuadrat ya, 12 kuadrat. Di akar pangkat 3 maka nggak bisa keluar dari akar 3. Maka ini juga termasuk bentuk akar. Nah, kalau yang C, akar 950 kita tahu dia bukan bilangan kuadrat ya. Jadi pastinya dia menjadi bentuk akar. Nah, kalau kita mau sederhanakan coba kita lihat bilangan kuadratnya. Ini bisa dibagi 2 dulu ya. Coba kita bagi 2 maka hasilnya adalah 475 ya. Ya, 475 dibagi 2 nggak bisa, kita bagi 5. Ya, dibagi 5 adalah 95. Kemudian dibagi 5 lagi dia menjadi 19. Nah, sehingga kita tahu bahwa 950 ini adalah ada unsur bilangan kuadratnya ya, 5 kuadrat dikali 2 kali 19 atau 38. Maka dia bisa disederhanakan menjadi akar dari 5 kuadrat dikali 38. Nah, yang bisa keluar dari akar adalah 5. Ya, jadi 5 akar 38. Nah, jadi masih berupa bentuk akar ya bagian C. Ya, jadi yang kita cari yang bukan. Yang sudah tidak ada akarnya lagi. Kemudian yang D ya, akar pangkat 3 dari 0,125. Nah, 0,125 ini adalah 0,5 dipangkatkan 3. Nah, pangkat 3 diakarkan 3 maka hilanglah akarnya menjadi 0,5 saja. Nah, inilah yang dimaksud dari soal nomor 2. Ya, ini yang bukan merupakan bentuk akar adalah yang D. Ya, karena sudah tidak ada lagi akarnya. Nah, kalau yang E kita teruskan, akar 8 ini adalah akar 4 dikali akar 2 ya. Nah, ini kan 2 kuadrat, maka hasilnya adalah 2
akar 2. Ya, masih ada akarnya ya. Nah, jadi untuk nomor 2 kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nilai sederhana, maksudnya bentuk yang sederhana dari akar 108. Kita tahu 108 ini adalah hasil perkalian dari 36 ya dikali 3 ya. Nah, sehingga akar dari 108 ini bisa kita nyatakan menjadi akar 36 ya dikali akar 3. Nah, akar 36 adalah 6 dikali akar 3 gitu ya. Jadi kita harus cari bilangan kuadrat ya yang bisa membagi 108, yakni 36. Jadi untuk nomor 3 kita pilih opsinya 6 akar 3, yakni yang opsi E. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, 1/6 dari akar 864. Nah, kita cari bilangan kuadrat dari yang membagi 864. Ya. Ya, katakanlah nih kita bagi 4 ya, bisa ya. 4 jadi 2, 1 6 ya. Masih bisa dibagi 4 ya. Dibagi 4 nih jadi 504. Ya, sorry 504 ya, 54 ya. Ya, 54. Nah, gini ya. Nah, ini nggak bisa lagi dibagi 4, tapi dia bisa dibagi bilangan kuadrat yang lain, yaitu 9 kali 6 gitu ya. Nah, jadi kita punya nih 864 adalah 4 kali 4 kali 9 kali 6. Yang bilangan kuadrat adalah 4 kali 4 kali 6 gitu ya. Atau 36 dikali 4. Ya, 36 kali 4 144. Jadi 144 kali 6. Nah, inilah bilangan kuadratnya. Nah, jadi kita punya 1/6 akar 864 ini setara dengan 1/6 dikali akar 144 dikali akar 6 ya. Karena ada sifat yang mengatakan bahwa akar AB nah ini sama dengan akar A dikali akar B gitu ya. Nah, ini sifatnya. Ya, jadi akar 144 kali 6 adalah akar 144 kali akar 6. Nah, jadi kita peroleh 1/6 dikali akar 144 adalah 12 dikali akar 6. Nah, 1/6 kali 12 adalah 2. Jadi tinggal 2 akar 6 hasilnya. Jadi untuk soal nomor 4 kita pilih opsinya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. 5 akar 27 dikurang 3 akar 3 tambah 10 akar 3 dikurang akar 243. Oke, yang belum sederhana adalah bentuk akar 27 dan akar 243. Ya, nah, kita cari dulu ya di sini. Akar 27. Nah, kebetulan 27 ini bisa dibikin ya perkalian bilangan kuadrat 9 dengan 3. Ya, jadi akar 27 adalah 3 dikali akar 3. Kemudian akar 243. Nah, 243 ini mudah sekali kita lihat ini bisa dibagi 81 ya. Nah, jadi 81 dikali berapa hasil 243? Dikali dengan 3. Nah, maka dapatlah akar 81 adalah 9 dikali akar 3. Nah, jadi bentuk sederhana dari akar 243 adalah 9 akar 3. Sehingga soal yang kita hadapi ini bisa kita tuliskan 5 akar 27 dikurang 3 akar 3 ditambah 10 akar 3 dikurang akar 243 ini setara dengan 5 dikali 3 akar 3 dikurang 3 akar 3 ditambah 10 akar 3 dikurang 9 akar 3. Nah, ini kan jadi 15 ya, 15 5 kali 3 ya. 15 akar 3 dikurang 3 akar 3 ditambah 10 akar 3 dikurang 9 akar 3. Nah, karena semuanya bentuknya akar 3 semua, maka bisa langsung kita jumlah. Ya, koefisiennya 15 kurang 3 tambah 10 kurang 9. Ya, jadi 15 kurang 3 tambah 10 kurang 9 dari akar 3. Maka kita peroleh hasilnya adalah 12 tambah 1 ya 13 akar 3. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ya kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. 2 dikali akar 48 dikali 1/6 akar 27. Nah, kita tahu tadi akar 27 adalah akar 9 dikali akar 3.
ya, maka hasilnya 3 akar 3. Nah, kalau akar 48 bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi 48 adalah 16 ya, 16. Jadi 16 kali 3 sehingga akar 48 adalah kalau 16 dikali akar 3. Maka hasilnya adalah 4 akar 3. Nah, sehingga soal yang kita hadapi ini dari 2 dikali akar 48 adalah 4 akar 3 dikali 1/6 dikali akar 27, 3 akar 3. Nah, di sini bisa kita coret ya, 2 kali 3 kan 6, coret dengan 6. Maka kita peroleh hasilnya 4 dikali akar 3 dikali akar 3. Nah, jadi 4 dikali akar 3 kali akar 3 adalah 3. Ya, kita ingat akar A kali akar A, ini hasilnya adalah akar A kuadrat. Ya, sama dengan A. Ya. Yang jelas A-nya ini dimutlakin ya, pasti positif. Ya, nggak mungkin negatif ya, seperti ini contohnya. Nah, maka dapatlah hasilnya 4 kali 3, ya 3 positif. Jadi nggak mungkin min 3 ya. 4 kali 3 adalah 12. Jadi untuk soal nomor 6, nah, opsinya yang C yang kita pilih. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Dengan merasionalkan penyebut ya dalam bentuk pecahan, nah, sederhanakan akar 6 dibagi akar 8. Oke ya. Jadi kalau kita punya bentuk akar A dibagi akar B, kita rasionalkannya ya dengan cara ya kita kali akar yang sama dengan penyebut ya, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita punya akar 6 dibagi akar 8, kita rasional penyebut maka dikali akar 8 dikali akar 8, maka kita peroleh ini menjadi akar 8 kali akar 8 menjadi 8 ya. Akar 6 dikali akar 8 menjadi akar 48 ya. Jadi kalau kita punya akar A kali akar B, hasilnya adalah akar AB ya, A kali B. Boleh kita pandang dari kanan ke kiri, boleh juga kita baca dari kiri ke kanan ya. Nah, sebaliknya. Oke, kebenaran ya, akar dari 48 ini pasti ada pembagi dari bilangan kuadrat. Ya, kita cari. Nah, ini yang bisa membagi 48 bilangan kuadrat adalah 16 ya. Jadi akar 48 adalah akar 16 dikali akar 3 ya, dibagi dengan 8. Nah, akar 16 adalah 4 kali akar 3 dibagi 8. Nah, 4/8 adalah setengah akar 3, maka dapatlah jawabannya setengah akar 3 untuk soal nomor 7. Kita pilih opsinya yang C. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Bentuk sederhana dari 3 dibagi 3 kali akar 2. Oke ya, kita tuliskan bentuk soalnya 3 dibagi 3 dikali akar 2. Oke, ini kita rasionalkan dengan cara kita kalikan akar yang sama. Jadi kali akar 2 kali akar 2. Maka dapatlah 3 akar 2 yang pembilang. Nah, yang penyebut berarti 3 dikali akar 2 kali akar 2, 2. Nah, ini ada bisa kita coret ya. Nah, baik pembilang maupun penyebut. Jadi kita kali 3. Ya, kita bagi 3 kedua ruas ya. Kedua ruas di pembilang dan penyebut ya, kita bagi 3. Atau lebih tepatnya lagi dikali 1/3 ya, baik pembilang maupun penyebut. Maka kita peroleh hasilnya akar 2/2. Nah, seperti ini. Nah, akar 2/2 itu bisa juga dipandang sebagai 1/2 akar 2 gitu ya. Nah, jadi jawabannya harusnya setengah akar 2. Nah, di sini nggak ada bentuk setengah akar 2 ya. Jadi kita bikin aja opsinya yang F ya, setengah akar 2 untuk soal nomor 8. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Rasionalkan penyebut ya, bentuk pecahan dari 3/2 min akar 3. Oke ya. Ini masuk ke bentuk A ya, dibagi katakanlah akar B ditambah akar C. Maka cara merasionalkan penyebutnya dengan cara dikali akar sekawan. Akar sekawan dari akar B plus akar C, sekawannya jadi minus ya. Jadi akar B minus akar C. Nah, akar B min akar C. Nah, ini namanya sekawan ya. Nah, tandanya ini tinggal diganti. Nah, gimana kalau nanti di sini minus? Nah, maka sekawannya di sini kita ganti plus. Nah, seperti ini ya cara nanti mengalihkan sekawan. Oke, coba kita praktekkan di soal nomor 9. Nah, ini 3 dibagi 2 min akar 3. Maka kita kali sekawan, ya sekawannya menjadi plus ya, lawan dari minus. Jadi 2 2 P
plus akar 3, ya 2 plus akar 3. Nah, ini sekawannya ya. Nah, konsep mengalihkan sekawan yang kita kali hanya yang bentuknya sekawan saja. Nah, ini yang kita kali nih. Biarkan untuk sekawan ya, karena kalau bentuk sekawan itu kalau dikalikan bentuknya gini jadinya. Ya, A minus B dikali sekawan, sekawannya pasti A plus B. Nah, kalau kita kalikan maka nanti hasil jadi A kuadrat minus B kuadrat. Kalau kita uraikan satu-satu, maka tersisa A kuadrat dikurang B kuadrat. Katakanlah 2 ini sebagai A, akar 3 sebagai B. Maka nanti akan menjadi 2 kuadrat selalu minus ya akar 3 kuadrat. Nah, ini bentuk sekarang pasti seperti ini bentuknya. Kuadrat dikurang kuadrat. Nah, bagian pembilang biarkan saja 3 dikali 2 plus akar 3. Nah, yang kita sederhanakan bentuk sekawan. Nah, jadi 3 dikali 2 plus akar 3 dibagi dengan 2 kuadrat 4 dikurang akar 3 kuadrat 3. Ya, 4 kurang 3 kan 1 ya. Nah, jadi hasilnya tetap yang bagian pembilang 3 dikali 2 plus akar 3 per 1. Jadi jawabannya adalah yang bagian pembilangnya 3 dikali 2 plus akar 3. Nah, ini bentuk sederhana dari soal nomor 9. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10 ya. Dengan cara yang sama dengan nomor 9 ya, kita punya nomor 10 ini. Ya, 6 dibagi akar 5 ditambah akar 3. Nanti kita kalikan sekawan, sekawannya adalah akar 5 minus ya, karena di sini plus maka sekawannya minus gitu ya. Nah, jadi akar 5 minus akar 3 dibagi akar 5 minus akar 3. Nah, maka yang bagian pembilang biarkan 6 dikali akar 5 minus akar 3. Nah, yang sekawan ini kita kalikan, maka jadilah kuadrat dikurang kuadrat. Akar 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Nah, maka akan kita peroleh pembilangnya biarkan akar 5 minus akar 3 dibagi 5 kurang 3 ya. Akar 5 kuadrat 5 dikurang akar 3 kuadrat 3. Jadi 5 kurang 3 adalah 2. Ya, 6 bagi 2 adalah 3. Ya, jadi 3 dikali akar 5 minus akar 3. Nah, inilah hasil dari bentuk sederhana untuk soal nomor 10. Ya, jadi nomor 10 kita pilih opsinya yang E. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Ya, kita punya bentuknya adalah akar 5 dibagi akar 15 dikurang akar 14. Ya, kita kali sekawan, sekawannya akar 15 plus dari akar 14 dibagi akar 15 ditambah akar 14 ya. Nah, sekawannya kalau minus maka sekawannya plus. Oke, ya, yang bagian pembilang biarkan saja. Jadi akar 5 dikali akar 15 tambah akar 14 ya, biarkan dulu seperti ini ya. Nanti kalau bisa sederhanakan kita sederhanakan. Terus yang bagian bawahnya ini ya tinggal kuadrat kurang kuadrat ya. Jadi akar 15 kuadrat dikurang akar 14 kuadrat. Nah, untuk yang bagian pembilang secara kebetulan akar 5 dengan akar 15 ini masih sama-sama mengandung unsur 5 ya. Nah, karena akar 15 nya 5 kali 3, nah kan nanti hasil jadi bisa lebih sederhana ya. Jadi kita uraikan kalau ini ya. Jadi akar 75 ditambah akar 70 ya, 5 kali 14 dibagi dengan akar 15 kuadrat ya 15 dikurang akar 14 kuadrat adalah 14. Nah, di bagian pembilang nih akar 75. Nah, 75 ini ada pembagi bilangan kuadrat. Ya, karena 75 itu adalah 25 dikali 3. Jadi akar 75 akar 25 dikali akar 3. Hasilnya adalah 5 akar 3 gitu ya. Jadi ini akar 75 bisa disederhanakan menjadi 5 akar 3. Nah, sementara akar 70 tidak ada pembagi bilangan atau faktor bilangan kuadrat. Jadi biarkan akar 70 dibagi 15 kurang 14 1. Maka hasilnya adalah 5 akar 3 ditambah akar 70. Nah, untuk soal nomor 11 kita pilih opsinya yang ini yang mungkin maksudnya di sini adalah plus ya. Nah, ya, tetap. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 11.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nah, di sini ada akar 0,125. Kita cari satu persatu ya. Akar 0,125 ya, ini sama dengan akar ya 1/8 sebenarnya ini ya. 1/8 ya. Nah, 1/8 sama dengan 0,125. Nah, akar 1/8 berarti artinya akar 1 dibagi akar 8. Nah, akar 8 adalah, nah, ini akar 1 dulu kita cari. Akar 1 ya 1, ya, karena 1 kuadrat kan 1 ya. Akar 8 ini kan 4 kali 2, berarti akar 4 kali akar 2 atau 2 akar 2. Ya, nah, karena penyebutnya mengandung surakar, kita rasionalkan kali akar 2 kali akar 2. Nah, maka kita peroleh yang bagian penyebutnya ini 2 dikali akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2, dikali 2 jadi 4. Jadi 1/4 akar 2. Ya, jadi akar 0,125 adalah ya 1/4 akar 2 gitu ya. Nah, ini bisa diganti nanti dengan 1/4 akar 2. Kemudian 1/7/25. Ya, akar 1/7/25 kita jadikan pecahan biasa menjadi 1 kali 25 tambah 7 adalah 32/25. Nah, seperti ini. Akar 32/25 sama dengan akar 32 dibagi akar 25. Nah, seperti ini. Akar 32 ada unsur faktor bilangan kuadrat, yakni 16 ya. Jadi akar 16 kali akar 2 dibagi akar 25, langsung kita ganti 5. Maka dapatlah hasilnya adalah 4 akar 2/5. Nah, ini untuk yang bentuk akar 1/7/25. Nah, kemudian untuk 15 per akar 8. Nah, ini sepertinya untuk yang 0,125 karena ada temannya di sini 15 per akar 8 ya, untuk akar 0,125 biarkan saja bentuknya menjadi 1 per akar 8 dulu ya. Nah, karena ada bentuk di sini akar 8 ya. Jadi ini kita ganti jadi 1 per akar 8 ya, ditambah akar 1/7/25 adalah 4/5 akar 2 ditambah 15 per akar 8. Nah, ini karena penyebutnya sama, kita coba jumlahkan terlebih dahulu ya. Jadi 1 tambah 15 16 per akar 8 gitu ya. Nah, ditambah 4/5 akar 2. Nah, di sini ada akar 8, maka bisa kita sederhanakan ya menjadi 16 per akar 8. Ini kan 2 akar 2 ya tadi ya. Ya, 2 akar 2. Nah, ditambah 4/5 akar 2. Nah, karena penyebutnya mengandung unsur akar, kita rasionalkan dengan cara dikali akar 2 kali akar 2. Maka kita punya 16 akar 2 dibagi 2 kali akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2 kali 2 jadi 4. Ditambah 4/5 akar 2. Maka kita peroleh 16/4 adalah 4 akar 2 ditambah 4/5 akar 2. Nah, karena sama-sama akar 2, maka kita tinggal menjumlahkan ya koefisien akar 2 ini ya. 4 tambah 4/5 ya dari akar 2. Ya, jadi sama aja ya 4/5 ya akar 2. 4/5 kita pilih opsinya yang B ya, 4/5 akar 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Oke, kita perhatikan penyebutnya ini sedikit berbeda ya. Yang pertama 3, yang kedua 6 ya. 3 kali 5, 6 akar 5. Oke, kita samakan penyebutnya dengan cara, berarti ini kita kali 2 ya. Kali 2 kali 2 untuk yang bagian pertama ya. Jadi 4/6 akar 5 dikurang 1/6 akar 5. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita kurang. 4 kurang 1 adalah 3 dibagi 6 akar 5. Nah, kita rasionalkan penyebutnya dengan cara kita kali akar yang sama, akar 5 dan akar 5. Maka dapatlah 3 akar 5 dibagi akar 5 kali 5, 5 kali 6, 30. Nah, ini 3 dengan 30 sama-sama bisa dibagi 3, jadi 1/10 ya akar 5. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor
13 ya. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Akar 50 dibagi 2 akar 2 dikurang akar 6. Ya, langsung kita kalikan sekawan ya. Jadi akar 50 ya dibagi 2 akar 2 dikurang 2 akar 6, atau boleh juga sebenarnya akar 50 ini adalah akar 25 ya dikali akar 2 dibagi akar 2 akar 2 dikurang akar 6. Akar 6 itu adalah akar 3 dikali akar 2. Ya, kita akan memunculkan akar 2-nya semua nih. Nah, ini kan akar 25 adalah 5 ya. 5 akar 2 dibagi, nah ini masing-masing ada akar 2-nya di bagian penyebut. Ya, jadi akar 2-nya boleh kita keluarkan. Nah, jadi bentuknya 2 minus akar 3. Nah, di sini tugas kita adalah menghilangkan dulu akar 2-nya. Jadi bentuknya menjadi lebih sederhana. Jadi 5 per 2 min akar 3 ya. Nah, lantas kemudian kita rasionalkan dengan cara kita kali sekawan. Sekawannya adalah 2 plus akar 3 ya dikali dibagi per 2 plus akar 3. Jadi kita kali sekawan ya, 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Oke, kita lihat pembilangnya itu cukup ya, kita biarkan seperti ini, 5 dikali 2 tambah akar 3. Sementara yang sekawan ini kalau kita kalikan jadi kuadrat dikurang kuadrat ya, jadi 2 kuadrat dikurang ya akar 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah yang bagian penyebutnya 4 kurang 3 ya, 1. Nah, kemudian bagian pembilang jadi 5 kali 2 10 tambah 5 kali 2 akar 3 ya, 5 akar 3 ya. Ya, maka kita tuliskan hasilnya 10 tambah 5 akar 3. Ya, jadi kita pilih untuk nomor 14 jawabannya yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, nomor 15 ini ada dua bentuk pecahan ya. Pecahan yang pertama kita akan coba rasionalkan, nanti hasil ditambah dengan bentuk sederhana dari pecahan yang kedua. Oke, pecahan yang pertama adalah 1 per 3 minus 2 akar 2. Kita rasionalkan penyebut dengan cara kita kali sekawan. 3 tambah 2 akar 2 per 3 tambah 2 akar 2. Ya, maka hasilnya adalah ya pembilangnya 1 dikali 3 tambah 2 akar 2 ya hasilnya 3 plus 2 akar 2. Kalau untuk yang pembilang yang penyebut tinggal kita kalikan. Ya, bentuk sekawan ini menjadi kuadrat dikurang kuadrat. Jadi 3 kuadrat ya dikurang 2 akar 2 kuadrat. Ya, maka hasilnya 3 tambah 2 akar 2 dibagi 3 kuadrat 9. 2 akar 2 dikuadratkan 2 kuadrat 4. Ya, kita tulis. Akar 2 kuadrat 2. Ya, jadi 4 kali 2 8. Ya. Jadi 2 akar 2 dikuadratkan hasil 8. Nah, ternyata 9 kurang 8 1 ya penyebutnya. Maka dapatlah jawabannya cukup yang pembilang saja, 3 tambah 2 akar 2. Nah, ini bagian yang pertama ya. Pecahan yang pertama. Pecahan yang kedua, akar 2 dibagi 4 tambah 3 akar 2. Ya, kita rasionalkan penyebutnya dengan cara kali sekawan. Jadi 4 minus 3 akar 2 dibagi 4 minus 3 akar 2. Oke, nah ini yang bagian penyebutnya dulu ya, 4 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat ya, 4 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat ya. Nah, ini maka jadi 16 dikurang 3 kuadrat 9 kali akar 2 kuadrat 2, 9 kali 2 18 ya, jadi ini minus 2 ya. Oke, coba kalau yang bagian pembilangnya ini menjadi 4 kali akar 2 ya, langsung kita uraikan. Nah, kemudian dikali akar 2 dikali 3 akar 2. Akar 2 dikali 3 akar 2. Jadi 3 dikali 2 ya, karena akar 2 kali akar 2 kan 2. 3 kali 2 6 gitu ya. Jadi ini 4 akar 2 dikurang 6. Nah, seperti ini. Ya, maka akan kita peroleh hasilnya di sini jadi 4 akar 2 minus 6. Nah, ini kan minus 2 ya. Jadi 4 akar 2 minus 6 dibagi minus 2. Nah, kalau masing-masing kita bagi dengan minus 2 ya, 4 akar 2 dibagi minus 2 jadi minus 2 akar 2. Min 6 bagi min 2 jadi plus 3. Nah, ini hasil dari
pecahan yang kedua, sehingga kita akan peroleh hasil yang ditanya ini. Bentuk pecahan pertama adalah 3 tambah 2 akar 2 ditambah, ya, ingat ditambah bukan dikali ya, ditambah dengan hasil pecahan yang kedua adalah minus 2 akar 2 ditambah 3. Nah, kita perhatikan ada yang saling menghilangkan ya, 2 akar 2 ditambah minus 2 akar 2 habis. Maka tersisa 3 tambah 3 ya, hasilnya 6. Nah, maka untuk soal nomor 15 kita pilih opsinya yang D. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Panjang sebuah persegi panjang adalah 5 tambah 3 akar 2 cm. Diagonalnya adalah 3 tambah 5 akar 2 cm. Pertanyaannya, luas persegi panjang tersebut adalah, oke. Nah, kalau kita punya persegi panjang, ya, ini ada persegi panjang. Nah, ini ada diagonal ya. Ini panjang, ini lebar, katakanlah ya. Nah, ini diagonal. Maka bentuknya jelas dia siku-siku, berbentuk segitiga siku-siku. Maka kalau siku-siku, ya, dia bisa menerapkan yang namanya dalil atau teorema Pitagoras, yakni ya, P kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan D kuadrat. Panjang kuadrat tambah lebar kuadrat sama dengan diagonal kuadrat ya. Nah, di sini kita akan mencari lebarnya berapa, karena luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya ada tapi lebarnya nggak ada. Nah, kita mencari lebarnya dengan rumus ini. Panjangnya itu adalah 5 tambah 3 akar 2 kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan diagonal kuadrat. Diagonal 3 tambah 5 akar 2 kuadrat. Nah, untuk mendapatkan L-nya, maka ini kita uraikan boleh, kita faktorkan juga boleh sebenarnya ya, difaktorkan. Ya, jadi kalau kita uraikan jadi sama seperti kita menguraikan A tambah B kuadrat ya. Nah, ini diuraikan jadi A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya, ingat rumus ini uraiannya ya. Uraian dari A tambah B kuadrat. Nah, katakanlah A-nya 5, B-nya 3 akar 2. Maka kita uraikan jadi 5 kuadrat adalah 25 tambah 2AB. 2 kali 5 kali 3 akar 2. 2 kali 5, 10 kali 3 akar 2 jadi 30 akar 2. Ditambah 3 akar 2 kuadrat. Jadi 9 kali 2, ya 18. Tambah L kuadrat, ini hasilnya adalah uraian dari 3 tambah 5 akar 2 kuadrat sekarang. A-nya 3, B-nya 5 akar 2. Nah, dikuadratkan jadi 3 kuadrat 9 tambah 2AB-nya berarti 2 kali 3, 6 kali 5, 30 kali akar 2 jadi 30 akar 2. Ditambah 5 akar 2 kuadrat. Ya, 5 kuadrat 25 kali akar 2 kuadrat 2. 25 kali 2 adalah 50. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang bisa saling menghilangkan ya. 30 akar 2 dengan 30 akar 2. Maka kita peroleh ini menjadi 43 tambah L kuadrat sama dengan 59. Sehingga L kuadratnya ini adalah 59 kurang 43 ya, 16. Atau L-nya adalah plus minus akar 16. Nah, tapi karena lebar itu nggak mungkin minus, maka kita ambil yang plus ya. Jadi plus minus akar 16 atau plus 4. Nah, ini L-nya ya, kita sudah punya lebarnya. Nah, maka dapatlah luas persegi panjang ya sama dengan panjang kali lebar. Nah, gitu ya. Panjangnya kita punya tadi 5 tambah 3 akar 2, lebarnya 4. Nah, kalau kita uraikan, kita kali satu per satu, 5 kali 4 adalah 20, tambah 3 akar 2 kali 4, ya 12 akar 2. Nah, inilah luas persegi panjangnya. 20 tambah 12 akar 2. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17 ya. Ya, sebelum kita bahas nomor 17 ya, di sini saya akan memberikan penjelasan dulu terkait dengan materi penarikan akar ya. Jadi kalau seandainya kita punya, katakanlah ya, akar A tambah akar B dikuadratkan ya, maka diuraikan jadi akar A kuadrat A tambah 2 kali akar A kali akar B jadi 2 akar AB ditambah akar B kuadrat B.
Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sederhanakan nih, jadi bentuknya A plus B ya ditambah 2 akar AB. Nah, ini hasil uraian dari akar A tambah akar B kuadrat. Kalau seandainya kedua ruas ini saya kasih akar, ya tentunya yang ruas kiri menjadi kuadrat dengan akar yang saling menghilangkan, jadi akar A tambah akar B. Nah, jelas ini hasilnya positif, sama dengan akar dari A plus B ditambah 2 akar AB. Nah, seperti ini. Nah, cuma kita coba pandangnya dari kiri ke kanan. Jadi kalau kita pandang dari kiri ke kanan, akar A plus B ya ditambah 2 kali akar AB ini bisa disederhanakan menjadi akar A tambah akar B. Ya, nah, cuma kita pastikan ini adalah plus tandanya ya, bukan minus. Nah, gimana kalau nanti tandanya minus? Kalau ini minus, maka di sini jadi minus. Nah, tapi ada ketentuan A-nya harus besar dari B ya. Kalau minus, maka A-nya harus lebih besar dari B. Nah, ini rumusnya ya untuk bisa kita mengerjakan soal nomor 17. Tapi kita harus pastikan pokoknya bentuknya itu harus 2, nggak boleh angka lain. Kalau angka lain harus kita bikin jadi 2. Oke, coba kita lihat yang A. Ya, nomor 17 yang A ini adalah akar 12 tambah 2 akar 35. Ya, akar 12 tambah 2 kali akar 35. Nah, ini kita sederhanakan. Jadi kita cari A dan B dua bilangan. Ya, konsepnya cari dua bilangan apabila dijumlah 12 dikali adalah 35. Gampangnya kita cari yang dikali dulu. Ya, kita sudah pastikan yang angka 2 ya, bukan angka lain. Jadi kita langsung bisa gunakan rumus ini. Nah, dua bilangan dikali hasilnya 35. Ya, 35 dengan 1. Nggak mungkin kalau dijumlahkan 35 dengan 1 jadi 36 ya. Atau 7 dengan 5. Kalau 7 dan 5, nah nampaknya tepat ya. Kalau dijumlahkan 12, makanya angkanya pasti 7, 5. Nah, ini 7, 5. Dikali 35 dijumlahkan 12. Ya, usahakan yang besar ada di kiri. Maka ini bisa dinyatakan dalam bentuk akar 7 tambah, karena di sini tambah ya, akar 5. Jadi yang A ini nilainya adalah akar 7 tambah akar 5. Nah, dengan cara yang sama untuk yang B. Yang B-nya adalah akar 12 minus 2 akar 35. Nah, kalau kita perhatikan bedanya hanya di tanda doang, plus di sini minus. Maka angkanya tetap sama, 7 dengan 5. Maka jadilah akar 7 minus akar 5. Gitu ya. Jangan sampai dibalik ya, hasilnya harus angka 7 dengan dikurang akar 5 biar hasilnya positif. Nah, pertanyaannya adalah A per B. Ya, berapa nilai A per B? Oke, A dibagi B. A-nya itu akar 7 tambah akar 5, B-nya adalah akar 7 minus akar 5. Oke, kita kalikan sekawan tentunya, karena bentuk penyebutnya akar, maka kita rasionalkan dengan cara kali sekawan. Jadi akar 7 tambah akar 5 dibagi akar 7 plus akar 5 ya, sekawan dari penyebut ya. Nah, tinggal diganti tandanya jadi plus. Oke. Nah, sehingga kita tinggal kalikan satu per satu. Kalau yang bagian penyebut pastinya kuadrat dikurang kuadrat ya, akar 7 kuadrat dikurang ya akar 5 kuadrat. Nah, kalau yang bagian pembilang ini jadi akar 7 tambah akar 5 kuadrat. Ya, bentuknya adalah A plus B kuadrat. Jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. A-nya akar 7 dikuadratkan jadi 7. Tambah 2AB ya. A-nya akar 7, B-nya akar 5. Jadi akar 7 kali akar 5 jadi akar 35. Ditambah akar 5 kuadrat 5. Ya, seperti ini. Maka dapatlah hasilnya 7 tambah 5, 12. Ditambah 2 akar 35. Nah, ini untuk bagian pembilang. Penyebutnya jadi 7 kurang 5. Ya, jadi 2. Nah, ini masing-masing kita bagi 2. 12 bagi 2, 6. 2 akar 35 bagi 2, 2-nya coret jadi tersisa akar 35. Nah, inilah bentuk sederhana dari A per B. Maka untuk soal nomor 17 ini kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18 ya. Ingat di sini kalau ada bentuk penarikan akar ya, akar dalam akar, usahakan di depan akar yang dalam itu angkanya harus angka 2. Nah, di sini angkanya angka 10. Jadi kita bikin angka 2 gimana caranya? Oke ya. Kita ingat kembali rumusnya ya. Akar A plus B ditambah 2 akar AB. Nah, ini sama dengan akar A plus akar B.
Ya kalau di sini minus, ini juga minus gitu ya. Nah, kebetulan di sini kita dapatnya minus ya. Oke. Nah, ini 10, sementara kan di sini bentuk bakunya adalah 2. Maka kita bikin 2 dulu. Jadi ini akar 30 minus 10 ini adalah 2 dikali 5. Ya, jadi 2 kali 5 akar 5. Nah, ini kita jadikan 1 akar. Ya, 5 kali 5 itu jadi akar berapa? Oke ya. Jadi ini 30 dikurang 2. Nah, akar 25 ya 5 akar 5. 5 ini kan akar 25. Ya, setara dengan akar 25 dikali akar 5. Ya, 25 dikali 5 adalah akar 125. Jadi 5 kali 5 adalah akar 125. Ini kita ganti dengan 125. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari dua bilangan yang apabila dikali, nah kalau bisa kita fokuskan ke perkalian dulu. Dikali hasilnya 125, dijumlahkan adalah 15. Nah, bilangan berapa sama berapa? Nah, kita lihat di sini 25 dengan 5 ya. Jelas sekali ya. Jadi tambah 30 dikalikan 125 ya. 25 dengan 5. Nah, seperti itu ya. Jadi dapat A-nya 25, B-nya 5, maka dapatlah bentuknya menjadi ya akar 25 dikurang, kan di sini pemisahnya tandanya minus, maka minus juga di sini. Nah, akar 25 dikurang akar 5. Maka dapatlah akar 25 bisa dihitung jadi 5 dikurang akar 5. Nah, ini solusi untuk soal nomor 18. Kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Nah, ini jelas kita rasionalkan penyebut dengan cara dikali sekawan ya. Nah, jadi pembilangnya akar X tambah 1 tambah akar X dibagi akar X tambah 1 dikurang akar X. Nah, kita kali sekawan, sekawannya adalah akar X plus 1 ya, plus akar X ya, sekawan dari penyebut dibagi akar X plus 1 plus akar X. Nah, seperti ini. Oke, kita kalikan sekawan dulu yang bagian penyebut, maka jadi kuadrat dikurang kuadrat akar X plus 1 kuadrat dikurang akar X kuadrat. Nah, bagian pembilang kalau kita perhatikan sama ya bentuknya, maka jadi kuadrat nih ya. Jadi kalau kita tuliskan akar X plus 1 ditambah akar X kuadrat menjadi gitu ya. Nah, jadi A tambah B dikuadratkan jadi A kuadrat, jadi X plus 1 tambah 2AB, artinya ya X dikali X plus 1 ya, akar X kali akar X plus 1 jadi X dikali X plus 1. Nah, seperti ini aja, nggak usah diuraikan dulu. Ditambah yang terakhir B kuadrat, berarti akar X dikuadratkan ya X. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kita tuliskan di sini. X plus 1 tambah 2 akar X, X plus 1 ditambah X. Nah, oke, sehingga kalau kita jumlahkan jadi X tambah X kan 2X plus 1 ditambah 2 kali akar X dikali X plus 1. Nah, ini nggak usah kita urai karena kita lihat dari opsinya bentuknya seperti ini. Dibagi, nah ini kalau dikuadrat akarnya hilang, jadi tinggal X plus 1 dikurang akar X dikuadratkan X. Nah, maka kita peroleh 2X plus 1 ditambah 2 akar X dikali X plus 1 dibagi, nah X nya habis, jadi dibagi 1. Nah, karena dibagi 1 maka hasil tetap ini. Nah, maka untuk soal nomor 19 kita pilih opsinya 2X plus 1 ditambah ya 2 akar X dikali X plus 1. Maka kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 19. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 20. Nah, kita diberikan soal di sini, saya tulis ulang ya. 12 ya dibagi dengan akar 2 tambah akar 3 ya ditambah akar 5. Nah, jelas kita akan merasionalkan penyebut dengan cara kita kali sekawan. Nah, tapi karena akarnya sini ada 3 penyebutnya, maka kita pandang sebagai dua bentuk ya, dua suku aja ya, penyembelihan dua suku. Katakanlah ini sebagai suku yang pertama, ini suku yang kedua. Ya, A tambah B ya. A-nya adalah akar 2 tambah akar 3, B-nya adalah akar 5. Maka kita rasionalkan penyebut dengan cara kali sekawan. Nah, ini tanda hubungnya plus, maka di sini nanti sekawannya adalah minus. Jadi akar 2 tambah akar 3 minus akar 5 ya. Dengan akar 2 plus akar 3 minus akar 5. Nah, ini sekawannya.
ya, cuma beda tanda saja. Nah, kemudian ya, bagian pembilang biarkan saja dulu bentuknya 12 dikali akar 2 tambah akar 3 minus akar 5 ya. Kalau kita tuliskan jadi seperti ini dibagi. Nah, karena bentuk sekawan pastinya yang bagian penyebutnya tinggal kuadrat dikurang kuadrat. Ya, jadi akar 2 tambah akar 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Ya. Coba kita sederhanakan yang bagian penyebutnya dulu. Akar 2 tambah akar 3 dikuadratkan jadi akar 2 kuadrat 2 tambah 2AB ya. 2 kali akar 2 kali akar 3 jadi 2 akar 6 tambah akar 3 kuadrat 3 dikurang akar 5 kuadrat 5 ya. Maka ini 2 tambah 3 kan 5 dikurang 5 habis ya. Maka penyebutnya tinggal 2 akar 5. Nah, kemudian yang bagian pembilangnya biarkan bentuknya 12 ya, kali akar 2 kali akar 3 atau boleh juga kita langsung kalikan juga ya, 12 akar 2 tambah akar 3 minus akar 5. Nah, seperti ini. Nah, ini kebenaran bisa dibagi juga 12 dengan 2 ya. Kita coret itu 12 bagi 2 kan 6 ya. 6. Nah, seperti ini. Maka kita punya bentuknya 6 dikali akar 2 tambah akar 3 dikurang akar 5 dibagi dengan akar 6. Nah, seperti ini. Nah, kita rasional penyebut dengan cara dikali akar yang sama, akar 6 per akar 6. Maka kita perlu jadi yang bagian penyebutnya jadi akar 6 kali akar 6, 6. Nah, di atasnya ada 6. Nah, ini bisa kita coret. Nah, maka tersisalah akar 2 dengan akar 6 dikali jadi akar 12 ya. Akar 3 kali akar 6 jadi akar 18. Akar 5 dengan akar 6 jadi akar 30 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa sederhanakan akar 12 ya. Akar 12nya ada bilangan kuadratnya ya, akar 4 kali akar 3. Jadi 2 akar 3. Kemudian akar 18 juga demikian ya. Ini bisa buat perkalian bilangan kuadrat 9 dengan akar 2 ya, jadi 3 akar 2. Nah, maka bisa kita tuliskan nih jadi 2 akar 3 ditambah 3 akar 2 dikurang, nah akar 30 nggak ada bilangan kuadratnya di sini ya. Nah, jadi tetap akar 30. Nah, inilah hasil dari untuk soal nomor 20 ya. Kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Jika X kurang dari 0, artinya X-nya negatif, maka bentuk akar X kuadrat min 10X tambah 25 menjadi apa ya? Oke, karena kita perhatikan X kuadrat min 10X tambah 25 ini bisa kita faktorkan menjadi X min 5 dikali X min 5 atau X min 5 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kita ingat kembali kalau kita punya akar A dikuadratkan, maka hasilnya adalah mutlak dari A. Ini ya, mutlak dari A. Ya, jadi kuadrat atau akar jadi mutlak X min 5. Kenapa kita mutlakin? Karena kita belum tahu nih hasilnya positif atau negatif X min 5 gitu ya. Jadi kita mutlakan. Beda halnya kalau kita punya akar 16 gitu ya. Nah, akar 16 kan akar 4 kuadrat. Ya jelas hasilnya adalah 4. Ya, karena 4 ini positif gitu ya. Nah, kalau akar dari X min 5 kuadrat, nah kita belum tahu hasil X min 5 positif atau negatif. Nah, dari sinilah kita lihat bentuk X yang diketahui di soal. Nah, di sini ada pembatasan X-nya adalah kurang dari 0. Karena X kurang dari 0, maka nilai di sini akan menjadi negatif. Ya. Karena X-nya negatif. Nah, dikurang 5 makin negatif ya. Jadi nilai ini adalah negatif. Nah, kita tahu bahwa mutlak Y ini akan sama dengan Y apabila Y-nya ya, positif atau tak negatif ya lebih tepatnya, akan menjadi min Y mutlaknya apabila Y-nya adalah kurang dari 0. Nah, jadi untuk soal yang ini kita ambil yang ini. Ketika Y-nya dalam mutlak ini negatif, maka tinggal kita kali min. Maka jawabannya adalah minus dari yang dimutlakkan, X min 5. Agar dia menjadi positif tentunya ya. Karena min ketemu min kan jadi positif. Jadi dapatlah min X plus 5 atau 5 minus X. Nah, ini hasil untuk soal nomor 21. Kita pilih opsinya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Ya, di sini ada bentuk akar,
kemudian diakarin lagi ya, dari 97 ya tambah 56 akar 3. Oke, untuk menjaga soal ini kita ingat kembali bentuk penarikan akar ya, dari A plus B ditambah 2 akar AB ya, ini akan menjadi akar A tambah akar B ya. Kalau seandainya nanti di sini minus, maka ini juga minus, tapi A-nya sebesar dari B. Oke ya, jadi kita gunakan konsep ini. Tapi jangan lupa pastikan angkanya angka 2 ya, yang di dalam akar atau di luar akar yang paling dalam. Nah, sementara yang kita hadapi ini angkanya adalah akar 56. Nah, kita jadikan 2. Wah, malah nggak kelihatan. Ya, angkanya ini harusnya 2 ya, kita bikin 2 dulu. Oke, jadi sama dengan akar dari akar 97 tambah 56 adalah 2 dikali 28 ya, akar 3 gitu ya. Nah, gini. Jadi 2 kali 28 adalah 56. Nah, kemudian akar 28 ini jadikan akar ya. Maka kita punya akar dari akar 97 tambah 2 dikali, ya tentunya ini 28 ini adalah akar 28 kuadrat dikali akar 3, jadi 28 kuadrat kali 3. Nah, seperti ini. Nah, coba kita lihat, jadi akar dari 97 tambah 2 akar berapa? Nah, ini 784 ya, dikali 3. Nah, tugas kita akan mencari 2 bilangan dikali hasilnya setara dengan 784 kali 3. Dijumlahkan menjadi 97. Nah, 2 bilangan ini ya. Nah, 2 bilangan dikali hasilnya setara dengan 784 kali 3. Dijumlahkan menjadi 97. Berapa dengan berapa? Oke ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, tadi kan kita punya 28 kuadrat ya, kali 3 ya. Jadi kita pakainya 28 aja kali ya. 28 kuadrat kali 3. Nah, ini tentunya bisa dibagi dengan 4 ya. Karena 28 kuadrat ini kan sebenarnya dia sama dengan 4 ya, kali 4 ya, kali 7 kali 7 ya. Nah, ini. Jadi kalau dikali 4 pastinya bisa ya. Maka kali 4 atau dibagi 4 lah, ini menjadi 4 kali 7 kali 7 kali 3 gini ya. Nah, bisa dibagi 4 lagi ya, jadi 7 kali 7 kali 3. Yang jelas kita akan cari 2 bilangan ya, dijumlahkan 97 dikalikan hasilnya 784 kali 3. Nah, ini bisa dikali 3 tentunya, hasilnya 7 kali 7. Nah, coba kalau kita hitung ya, ini kalau seandainya ini kita kali, ini kita kali, hasilnya kita coba dulu, hasilnya adalah 4 kali 4 16 kali 3 48, 7 kali 7 49. Yang jelas ini 48 kali 49 pasti hasilnya sama dengan ini. Tapi kalau dijumlah apakah sama dengan 97? Ya, ternyata benar ya, 97. Maka 2 bilangan yang dimaksud adalah 49 dengan 48, 49 dengan 48 ya. Maka yang hilang hanya akar yang luar saja ya, hati-hati ini. Akar yang dalam saja, yang luar nggak hilang ya. Karena akarnya ada 2. Akar dari akar ini menjadi akar 49 plus akar 48. Nah, seperti ya. Nah, akar 49 adalah 7. Akar 48, nah harus ada angka 2-nya. Ya, akar 48 ini agar ada angka 2-nya, maka kita keluarkan akar 4. Walaupun sebenarnya bisa dikeluarkan akar 16 ya, tapi kita hanya butuh angka 2-nya saja. Jadi akar 4 dikali akar 12 ya. Jadi sama dengan 2 akar 12 ya, 2 akar 12 ya. Yang kita butuhkan angka 2-nya ya. Ya, harus bentuknya ada angka 2-nya, bukan angka yang lain. Ya. Nah, kemudian sama dengan cara sebelumnya, kita cari 2 bilangan dikali hasilnya 12 dijumlahkan 7. Ya, ini lebih mudah ya, 4 dengan 3 tentunya. Dikali 12 dijumlahkan 7, maka dapatlah bentuknya menjadi akar 4 tambah akar 3. Akar 4 adalah 2 ditambah akar 3. Akar 3 nggak bisa diapa-apakan ya. Jadi hasilnya adalah 2 tambah akar 3 untuk soal nomor 22. Kita pilih opsinya yang
A. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 23 ya. Akar 0,0625 ya. Idenya di 625. Ini kan 25 kuadrat ya. Jadi kita bisa buat menjadi ya 0,25 kuadrat ya. Ditambah 1 per akar 16 4 ya, dikurang 0,5 kuadrat ya. Ya 0,25 gitu ya. Nah, ini kita tahu akar ketemu kuadrat hilang jadi 0,25 ditambah 1 per 4 ini adalah 0,25 ya, dikurang 0,25. Nah, ini saling menghilangkan, maka dapatlah hasilnya adalah 0,25. Nah, jadi untuk soal nomor 23 kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24 ya. Nah, ini penjumlahan berulang sampai tak hingga ya, akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya ya. Oke, kita untuk mengerjakan soal semacam ini kita umpamakan dulu. Kita misal ya, katakanlah A ya. A adalah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya ya. Nah, jelas sekali nilai A ini adalah positif ya. Nah, lebih besar dari 0 karena nggak mungkin 6 tambah akar 6 tambah akar hasil jadi negatif, nggak mungkin ya. Jadi kita batasi A nya positif. Oke, langkah pertama kita hilangkan kuadrat yang paling luar ya, tentunya dengan cara kita kuadratkan kedua ruas. Yang kiri kuadratkan jadi A kuadrat, yang kanan dikuadratkan berarti akar yang luar hilang nih jadi 6. Nah, tapi akar yang dalamnya nggak hilang ya, tetap akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya ya. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa ini tidak lain adalah nilai A ya, nilai A. Maka dapatlah bentuk persamaan A kuadrat sama dengan 6 ditambah A ya, jadi lebih sederhana bentuknya. Oke, jadilah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk A. Jadi A kuadrat minus A dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita untuk mencari A dengan cara kita faktorkan ya. Ini jadi A minus 3, nah, difaktorkan, kemudian A tambah 2 sama dengan 0. Maka dapatlah A yang pertama adalah 3, A yang kedua adalah minus 2. Nah, karena A-nya lebih besar dari 0, maka yang kedua ini tidak akan memenuhi. Maka kita ambil opsi jawabannya adalah A sama dengan 3. Maka jawaban dari soal nomor 24 adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Nah, kita coba lihat dulu bentuk pecahan yang pertama ya. Bentuk pecahan yang pertama 3 dibagi akar 3 tambah akar 2. Oh sorry, ini semuanya pecahan ini 3 semua ya. Nah, ini bisa disederhanakan dulu, sebenarnya 3-nya kita keluarkan dulu ya. Nah, karena semuanya sama-sama 3 kalau kita perhatikan pembilangnya. Jadi biar lebih mudah, jadi 1 per akar 3 tambah akar 2 tambah 1 per akar 4 tambah akar 3 tambah 1 per akar 5 tambah akar 4 tambah 1 per akar 6 tambah akar 5. Nah, seperti ini. Jadi kita coba sederhanakan untuk yang pecahan pertama. 1 per akar 3 tambah akar 2. Kita rasakan penyebut dengan cara dikali sekawan. Sekawannya akar 3 min akar 2. Akar 3 min akar 2. Nah, yang pembilangnya tetap ya akar 3 min akar 2 karena dikali 1 ya. Kalau penyebutnya tinggal kuadrat dikurang kuadrat karena perkalian sekawan ya. Tinggal kuadrat dikurang kuadrat. Akar 3 dikuadratkan 3 dikurang akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 3 dikurang 2 1. Nah, maka hasilnya adalah akar 3 minus akar 2. Nah, dengan cara yang sama untuk yang pecahan yang kedua ya, 1 per akar 4 tambah akar 3 dikali sekawan, jadi sekawannya akar 4 minus akar 3. Akar 4 minus akar 3. Nah, pembilangnya tetap ya akar 4 minus akar 3. Penyebutnya kuadrat dikurang kuadrat, jadi 4 dikurang 3, hasilnya 1. Maka jawabannya adalah akar 4 min akar 3 untuk suku yang kedua atau pecahan yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan ya bentuknya ya, kalau sana bilangan berurut ini ya 3, 2, 4, 3. Nah, maka hasilnya itu penyebutnya pasti 1 ya kalau dikalikan sekawan.
Nah, 1 per akar 3 tambah akar 2 menjadi akar 3 min akar 2. 1 per akar 4 tambah akar 3 menjadi akar 4 min akar 3. Maka kita bisa lihat dengan cara yang sama nantinya. 1 per akar 5 ya tambah akar 4 nantinya akan menjadi akar 5 ya minus akar 4 ya. Kemudian yang terakhir 1 per akar 6 tambah akar 5 nanti akan menjadi akar 6 minus akar 5. Nah, apabila ini kita lanjutkan, maka akan kita peroleh hasil ya 3 dikali ya. Nah, yang pertama akar 3 minus akar 2 tambah yang kedua akar 4 minus akar 3. Yang ketiga akar 5 minus akar 4. Dan yang terakhir akar 6 minus akar 5. Nah, kalau kita perhatikan ada yang saling menghilangkan. Pertama akar 3 dikurang akar 3 habis. Akar 4 dikurang akar 4 juga habis. Akar 5 dikurang akar 5 juga habis. Maka yang tersisa hanyalah ya 3 dikali akar 6 dengan minus akar 2. Ya, maka dapatlah hasilnya ya seperti ini ya. Nah, udah selesai nih. 3 dikali akar 6 min akar 2. Maka kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 25.